Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dari jurusan Pendidikan Sejarah tahun 2019. NIM 31933210024, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun mindset entrepreneurship untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah kewirausahaan. Nah, membangun mindset entrepreneurship itu yang pertama melalui transformasi kewirausahaan. Sebelum masuk ke beberapa cara mengenal transformasi kewirausahaan, saya akan menjelaskan tentang transformasi. Nah, transformasi itu sendiri merupakan perubahan seperti bentuk, sifat, atau fungsi dengan cara mengurangi, menambah, ataupun menata ulang komponen-komponennya. Nah, maka dengan itu, transformasi kewirausahaan adalah suatu sistem perubahan pola dan cara menjalankan suatu usaha dari sistem sebelumnya yang pernah ada, yang bertujuan memudahkan untuk menjalankan suatu wirausaha. Selanjutnya, ada pun beberapa cara mengenal transformasi kewirausahaan. Yang pertama, transformasi pola pikir atau mindset dan paradigma, yaitu merubah pola lama dengan pola yang baru. Kedua, transformasi cara pikir, yaitu merubah suatu logika berpikir ke kreativitas. Ketiga, transformasi entrepreneurial, yaitu menjadi lebih profesional seperti membandingkan manfaat kewirausahaan dengan risiko yang terjadi. Keempat, transformasi internasional, yaitu menjadi investor dengan belajar banyak tidak hanya pada bidang keahlian tapi juga pada bidang yang baru untuk memungkinkan terjadinya leadership. Kemudian, cara membentuk mindset pebisnis. Pertama, sadar akan hidup melalui usaha dan berdoa. Kedua, sadar diri, rendah hati, dan memiliki keyakinan yang tekun. Ketiga, bungkam akan mitos atau tidak percaya akan adanya mitos dengan menghilangkan semua keraguan tentang sisi negatif dari memulai suatu usaha. Keempat, dengan raih pandangan baru dengan cara membuat inovasi dan kreasi yang belum ada. Selanjutnya, cara mengatasi ketakutan dalam berwirausaha. Pertama, dengan meningkatkan kekuatan atau kemampuan Anda untuk mengatasi risiko yang akan terjadi. Kedua, urailah dari risiko yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian, sampai batas mana ketakutan dan kemampuan Anda yang bisa Anda tanggulangi. Ketiga, manusia tetaplah manusia. Sehebat apapun dirimu, tetaplah manusia yang sempurna, jadi berusahalah dalam setiap kesulitan. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu pola pikir kewirausahaan. Adapun cara membentuk pola pikir seorang wirausaha ada 5 karakteristik pebisnis dengan sikap seorang wirausaha. Pertama, rajin dan bersemangat dalam mencari peluang baru. Kedua, mengejar peluang dengan disiplin ketat. Ketiga, wirausaha hanya mengejar semua peluang yang paling baik dan menghindar mengejar semua peluang tak pandang bulu. Keempat, wirausaha berfokus pada tindakan adaptif. Kelima, wirausahaan melibatkan dan memanfaatkan energi orang-orang di sekitar mereka, baik di dalam maupun di luar organisasi mereka. Kemudian, alasan pentingnya membangun mindset positif. Pertama, mindset positif merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Kedua, mindset positif akan membuat Anda lebih fokus dalam mencapai tujuan. Terakhir, mindset positif adalah kunci dalam kesuksesan. Selanjutnya pada bagian ketiga, yaitu inovasi dan kreativitas. Adapun dasar-dasar pemikiran kreativitas dalam kegunaan pola pikir kreatif itu adalah yang pertama, menemukan gagasan ide, peluang, dan inspirasi baru. Kedua, mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Ketiga, menemukan solusi yang inovatif. Keempat, menemukan suatu kejadian yang belum pernah dialami.
Selanjutnya, kreativitas adalah kunci sukses dalam bisnis kreativitas, yaitu yang pertama, bukanlah semata-mata memecahkan masalah tetapi menciptakan sesuatu yang lebih baik, orisinil, dan pemecahan masalah yang kreatif. Kedua, cara mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi masalah yang belum ada jawaban yang pasti. Ketiga, kemampuan utama dan dasar menjadi wirausaha yang sukses. Keempat, cara untuk menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan ide, gagasan, serta memunculkan sebuah inspirasi yang brilian. Kemudian ada beberapa sumber yang dapat mendorong terjadinya inovasi, yaitu yang pertama perbedaan atau gap antara permintaan dan penawaran, di mana permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, kedua, penciptaan permintaan karena kecenderungan tren. Adanya kecenderungan pola hidup masyarakat Indonesia yang menyukai produk yang instan, maka muncullah produk-produk lain yang mengikuti tren tersebut. Ketiga, adanya perubahan. Perubahan-perubahan itu seperti perubahan ekonomi, teknologi, sosial, dan lain-lain. Nah, keempat, masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Terkadang masalah dalam jangka waktu yang lama belum tentu dapat terselesaikan dengan cara pemecahan masalah kreatif. Kelima, inovasi yang ditunjukkan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Nah, hampir sebagian besar industri berteknologi menggunakan prinsip ini agar produknya bisa diganti dengan produk yang baru yang diluncurkan sehingga masih bisa menjadi pimpinan dasar. Selanjutnya kita membahas tentang mengenal potensi diri. Berikut adalah potensi-potensi dari seorang wirausaha. Pertama, percaya diri, di mana suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Kedua, berorientasi kepada tugas dan hasil. Sejauh mana seseorang memusatkan perhatian pada hasil bukannya teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil itu. Ketiga, berani menantang risiko, yaitu siap menghadapi segala kemungkinan seperti bahaya, hambatan, dan sebagainya. Keempat, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mengondisikan dirinya dengan baik dan juga lingkungan di sekitarnya. Kelima, mempunyai sikap orisinil, yaitu sikap asli dari diri dia sendiri tanpa meniru orang lain. Keenam, berorientasi ke masa depan. Wirausaha memiliki visi dan misi ke depan yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan dan apa yang ingin dicapai di masa depan nanti. Ketujuh, bersikap profesional adalah mereka yang dapat bekerja dan menyelesaikan urusannya dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, motivasi berprestasi. Ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi menurut Johnson dan Switchable dalam Jali 2007, individu yang memiliki motivasi berprestasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menyukai situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya bukan atas dasar untung-untungan. Nasib atau kebetulan memilih tujuan yang realistis tetapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu mudah risikonya. Kemudian sedang bekerja sendirian, bersaing untuk mengungguli orang lain dalam mengerjakan sesuatu tugas. Kemudian mampu menunjukkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Kemudian pada bagian B, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Adapun faktor intern yaitu yang pertama kemampuan, kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kedua yaitu kebutuhan, segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidup. Ketiga, minat, ketertarikan atau kecenderungan pada sesuatu yang merupakan sebuah aspek psikologis. Keempat yaitu harapan dan keyakinan adalah yang diharapkan menjadi kenyataan di masa mendatang. Kedua, adanya faktor ekstern yaitu situasional, adalah situasi yang tepat seperti suatu masalah kadang-kadang dapat dipecahkan dari metode yang bersifat situasional. Kedua yaitu lingkungan, yaitu lingkungan yang berasal dari luar organisasi, misalnya pesaing, pelanggan, lembaga keuangan, dan pemerintah.
Selanjutnya, bagian C, yaitu aspek-aspek motivasi berprestasi menurut Atkinson dalam Sukaji 2001. Motivasi berprestasi dapat tinggi atau rendah, didasari pada dua aspek, yaitu yang pertama harapan untuk sukses atau berhasil dan juga ketakutan akan kegagalan. Yang kedua yaitu seseorang yang memiliki ketakutan akan kegagalan yang lebih besar daripada harapan untuk berhasil yang dikelompokkan ke dalam mereka yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan mengenai pembangunan mindset entrepreneurship ini adalah mindset yang artinya sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Kemudian mindset positif merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Yakin dengan potensi yang kita miliki merupakan modal awal Anda untuk membangun motivasi dalam hidup. Kemudian membangun mindset positif merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi hidup secara lebih kekal. Kemudian mindset positif atau pola pikir positif merupakan cara cerdas untuk fokus meraih kesuksesan. Selanjutnya, orang yang selalu memiliki pikiran negatif di dalam dirinya maka akan sangat sulit untuk maju karena ia terhalang oleh berbagai dugaan buruk dalam dirinya sendiri. Dan berpikiran negatif juga akan membuat energi kita habis untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak penting atau bisa kita atasi. Lalu, kunci sukses dalam berwirausaha adalah kemampuan, keterampilan, kreativitas, keteguhan hati, dan keberuntungan. Baiklah, sampai sini penjelasan saya mengenai membangun mindset entrepreneurship. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.